Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Hasan Fikri. Aku dengan NIM 21151030111 dari kelas L2. Di sini aku akan menjelaskan tutorial terkait dengan apa saja yang ada di geoprocessing. Yaitu buffer, clip, intersect, union, merge, dan dissolve. Mungkin aku mulai dari clip terlebih dahulu ya. Sebelum itu aku akan memasukkan dataku terlebih dahulu. Mungkin yang akan dimasukkan yaitu adalah agrikebun sama agrisawah, lalu juga ada pemukiman. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk daerah yang mungkin aku pakai adalah daerah batas Antirogo. Nah, di sini batasnya wilayah Antirogonya ya. Oh ya, sorry, di layar mungkin untuk pengaturannya kita menggunakan WGS 1984 UTM zone 49S. Nah, ini adalah wilayah Antirogo yang akan aku ambil. Mungkin pertama-tama kita bisa ini no color saja. Ini bisa lebih diterangkan agar kelihatan batas garisnya. Nah, ini yang warna merah adalah batas garis desa Antirogo. Untuk yang pertama adalah geoprocessing clip. Clip itu sendiri merupakan mengambil bagian dari suatu wilayah saja. Dan untuk wilayah-wilayah tersebut yang aku akan ambil adalah wilayah pemukiman, agrikebun, agriladang, dan agrisawah. Mungkin akan aku mulai dari dari perkebunan. Jadi untuk input datanya yaitu Antirogo, kita masukkan ke input features. Ya, sebentar, mungkin ini ya laptopku agak lemot. Lalu yang kedua ada pemukiman. Dan jangan lupa untuk penyimpanannya bisa ditaruh di satu folder agar tidak lupa nantinya untuk data SHP-nya yang dihasilkan. Di sini aku kasih klip pemukiman. Lalu kita save. Lalu di OK. Dan ini bisa ditunggu terlebih dahulu. Oke, ini masih loading. Kadang agak terlalu lama tergantung dengan device yang digunakan. Baik, untuk data yang dihasilkan nantinya seperti ini. Mungkin aku unchecklist terlebih dahulu terkait data agrisawah dan lain. Nah, untuk data yang dihasilkan itu merupakan data klip yang seperti ini. Perbedaannya adalah jika kita lakukan klip ini, daerah yang akan keambil atau kepotong itu adalah daerah yang ada di kawasan Antirogo. Sedangkan untuk pemukiman yang di luar Antirogo itu akan hilang. Mungkin jika aku tampilkan lagi akan ada. Tapi ketika aku unchecklist yang data pemukiman awalnya ini dan hanya menggunakan klip pemukiman dan nanti logo, maka yang ada hanya data ini. Nah, itu bisa dilakukan dari pemukiman dan bisa dilanjutkan di agrikebun, agriladang, dan agrisawah. Nah, untuk membersihkan video, aku akan masukkan data yang udah aku klip. Jadi nantinya akan menghasilkan data seperti ini.
Nah, ini merupakan data yang sudah aku klip dan aku dapatkan. Dan untuk data pemukiman, negeri kebun, negeri ladang, bisa kita hapus saja karena sudah tidak bisa karena akan tidak digunakan untuk tutorial geoprocessing selanjutnya. Yang akan kita gunakan adalah data batas Antirogo, klip pemukiman, kebun, sawah, dan ladang. Lalu selanjutnya adalah geoprocessing merge. Nah, merge itu sendiri merupakan menggabungkan dua tema atau lebih menjadi satu. Misal dari data ladang, sawah, kebun, dan klip pemukiman itu akan digabungkan menjadi satu. Caranya seperti ini. Kita masukkan semuanya. Dan jangan lupa disimpan. Lalu bisa kita simpan. Oke, ini masih loading. Nah, untuk data yang dihasilkan nantinya akan seperti ini. Mungkin jika aku unchecklist terlebih dahulu. Nah, ini merupakan data merge. Dan di sini bisa dilihat untuk tabel atributnya ya. Nah, setelah merge ada juga fungsi yaitu dissolve. Dissolve itu sendiri merupakan menggabungkan poligon berdasarkan nilai atributnya, meringkas tabel menjadi sawah-sawah menjadi satu. Caranya adalah kita ke geoprocessing, lalu dissolve, lalu tinggal masukkan data merge. Nah, untuk data yang diambil adalah untuk yang di checklist itu sendiri adalah remark. Ini masih loading. Nah, nanti adanya datanya perbedaannya adalah dari merge dan dissolve, yaitu di open attribute table-nya. Nah, untuk hasilnya itu bisa lebih ringkas, yaitu remark itu sendiri yang aku ambil. Nah, untuk selanjutnya adalah geoprocessing union dan intersect. Mungkin aku coba di union terlebih dahulu. Oh ya, sebentar. Mungkin aku jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk union itu sendiri adalah membuat poligon baru dengan bentuk dan atribut dari dua poligon tersebut. Caranya adalah pergi ke union, lalu masukkan dua data yang akan kita gabungkan atau kita buat, semisal sawah dan pemukiman. Lalu kita save dan di OK. Nah, untuk datanya itu sendiri akan menghasilkan data yang seperti ini. Nah, jadi ini adalah data penggabungan dari sawah dan pemukiman. Nah, mungkin untuk selanjutnya adalah geoprocessing intersect. Intersect itu sendiri adalah menggabungkan dua buah data data spesial yang tumpang tindih kelihatan. Jadi mungkin untuk data yang aku gunakan adalah sebentar. Mungkin aku menggunakan data Antirogo ini terlebih dahulu, karena jika menggunakan data klip pemukiman, kebun, sawah, dan ladang itu tidak ada yang tumpang tindih. Mungkin akan terlihat jelas tumpang tindihnya di sini.
karena yang aku ambil hanya data ladang, maka yang akan kita masukkan adalah ini yang aku gunakan adalah data klip pemukiman saja. Maka yang akan dimasukkan itu adalah data pemukiman dan data anti logo. Jangan lupa disimpan. Karena yang aku ambil itu adalah pemukiman nantinya, maka data yang akan dihasilkan akan seperti ini. Nah, perbedaannya adalah ketika aku checklist data anti logo, yang kelihatan hanyalah intercept pemukiman, karena yang aku ambil adalah pemukiman itu sendiri. Baik, mungkin untuk tutorial yang terakhir adalah buffer. Buffer itu sendiri memerlukan data jalan. Mungkin aku akan masukkan terlebih dahulu. Nah, data jalan di sini adalah data jalan yang sudah aku klip terlebih dahulu. Nah, ini adalah garis dari jalan tersebut. Untuk buffer itu sendiri membuat area dengan jarak tertentu dari objek. Jadi dari pinggiran dari garis ini sendiri nantinya akan dibuat jarak. Jadi ini akan lebih dilebarkan menyesuaikan dengan ukuran jalan. Caranya seperti ini. Yang pertama, pergi ke menu buffer, lalu masukkan data jalannya tersebut. Nah, jangan lupa ini disimpan. Nah, di sini untuk satuannya kita menggunakan meter, dan untuk lebarnya itu sendiri bisa menyesuaikan terkait dengan jalannya itu sendiri. Semisal kayak jalan raya itu bisa menggunakan 4. Lalu kita oke. Bisa terlebih dulu. Nah, perbedaannya nantinya hasilnya yang didapatkan adalah ini akan mendapat sekitaran daerah jalan tersebut. Jadi ini adalah garis jalan utama, garis jalan yang sebelumnya, dan dibuatlah buffer itu sendiri menghasilkan jalan yang agak melebar. Jadi ini adalah daerah jalan yang sesuai dengan lebar jalan tersebut. Baik, mungkin itu saja tutorial yang bisa aku berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.